Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 6 bersama dengan Miss Rosti. Tetap semangat belajar ya. Kita masuk ke bab 3, ibadah yang berkenan versus ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Namun sebelumnya kita nyanyi lagu berikut ya, anak-anak ikuti lagunya di rumah juga, oke? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh diperkenankan kembali untuk belajar agama Kristen. Kiranya Tuhan tolong kami semuanya, anak-anak yang ada di rumah boleh mengerti dan memahami pelajarannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan pelajaran kami, seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Referensi Alkitab kita 1 Tawarik pasal 28 ayat 9, Yesaya pasal 29 ayat 13, dan Markus pasal 12 ayat 30. Anak-anak silakan dibuka Alkitabnya, dibuka referensinya, kita baca bersama-sama dan ikuti di rumah, oke? Salah satu contoh yang dapat kita lihat dalam Alkitab, persembahan atau ibadah yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada Allah adalah Kain dan Habel. Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah kepada Tuhan, sedangkan Habel mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ternyata Tuhan hanya menerima persembahan Habel. Kenapa? Karena Habel mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah
itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, anak-anak, dari cerita Kain dan Habel sudah kita lihat bahwa ternyata Tuhan ingin melihat kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan tanpa motivasi lain dalam memberikan persembahan atau beribadah. Nah, bagaimana sih supaya persembahan kita berkenan kepada Allah? Adanya melatih diri beribadah yang berkenan kepada Allah. Mari kita belajar. Poin yang pertama adalah fokuslah untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya bahwa kita fokus hanya untuk melakukan yang baik. Kalaupun ada teman-teman mengejek ataupun mengatakan bahwa kita tidak menyenangkan bagi mereka, tapi asalkan itu baik dan memang positif, kita jangan tawar hati atau kecewa. Tetap kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. 2, jadilah teladan yang baik bagi semua orang. Nah, anak-anak menjadi teladan itu berarti dalam perkataannya yang benar, tidak suka ngomong jorok atau suka menghina atau ngejek teman. Itu berarti tidak menjadi teladan. Apapun yang kita lakukan harus menjadi contoh, apalagi sudah kelas 6 kan. Jadi contoh bagi adik-adik, bagi adiknya yang ada di rumah juga bisa jadi contoh. Artinya itu menjadi teladan yang baik. 3, jadilah saksi Kristus. Artinya anak-anak harus bisa berani dan tidak malu menceritakan apa yang anak-anak rasakan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan sudah tolong, waktu sakit Tuhan sembuhkan. Artinya harus diceritakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita rasakan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa terberkati, bahkan bisa semangat berhubung karena kita sudah menceritakan kebaikan Tuhan kepada mereka. 4, ambil waktu doa pribadi dan renungkan firman Tuhan. Nah, ini juga penting anak-anak, kita tetap berdoa, kita tetap membaca firman Tuhan. Sekalipun kita mungkin tidak rutin lagi di sekolah seperti dulu membaca Alkitab, tapi tetap di rumah dilakukan juga. Sekalipun misalnya kita pada saat seperti ini tidak memungkinkan, tapi waktu untuk Tuhan adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan firman Tuhan. 5, buatlah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, laksanakan hari ini, besok,
hendaknya itu sesuai dengan keputusan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, itu dia 5 poin penting cara kita melatih diri kita supaya ibadah kita berkenan kepada Allah atau hidup kita berkenan kepada Allah. Kiranya anak-anak bisa mengerti dan melakukannya, boleh? Nah, sekarang kesimpulannya adalah tujuan ibadah adalah mengagungkan nama Tuhan. Ibadah bukan terletak pada korban persembahan, melainkan pada orang yang beribadah. Apakah saat kita beribadah sudah mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Allah, atau kita ibadah hanya formalitas saja? Nah, itulah yang membedakan kedua poin penting. Ibadah yang berkenan dan tidak berkenan kepada Allah adalah ketika mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sesuai dengan kehendak Allah, atau kita melakukan ibadah hanya dengan bermain-main saja dan formalitas saja, yang penting terlihat kita ibadah. Nah, itu dia dimana sekarang yang kita lakukan. Anak-anak yang biasa lakukan yang mana? Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa, dan sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.